Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, sebuah sepeda motor hilang kendali terjun ke saluran irigasi akibat disalip mobil berkecepatan tinggi. Sepeda motor dikendarai satu keluarga. Sang ibu tewas di lokasi kecelakaan, sementara ayah dan anak balita luka-luka. Petugas mengevakuasi satu korban tewas dalam kecelakaan yang menimpa satu keluarga di ruas jalan Desa Tundro 5, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar. Satu keluarga berboncengan dengan sepeda motor mengalami kecelakaan terpental dan terjun ke saluran irigasi. Sang ibu meninggal dunia, sementara ayah dan seorang anak balita mengalami luka-luka. Saksi menyebutkan sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba menyalip dari arah belakang sepeda motor korban. Mobil diduga menyenggol motor korban hingga hilang kendali, terpental dan terjun ke saluran irigasi. Kendaraannya oleng ke kanan dan memasuki got. Sementara dugaan awal, kami masih dalami apa penyebab kejadian laka lantas tersebut. Ayah dan anak balita langsung dilarikan ke rumah sakit. Korban dirawat akibat luka patah tulang. Polisi telah melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan. Mobil yang diduga mengakibatkan kecelakaan masih dalam pengejaran polisi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, N-News melaporkan. Dibakar api cemburu, seorang suami tega menganiaya istri dan anak tirinya. Pelaku kabur setelah kejadian, sementara kedua korban sempat 2 hari dalam kondisi kritis di rumah sakit. Aksi kekerasan dalam rumah tangga nyaris merenggut nyawa seorang wanita dan anaknya. SZ, 38 tahun dan anaknya yang berusia 8 tahun terpaksa dirawat di rumah sakit Profesor Dr. Sukandar Mojokerto akibat dianiaya suaminya. Korban SZ dan anaknya mengalami luka akibat senjata tajam di kepala dan tubuhnya. Penganiayaan terjadi di sebuah villa di Kecamatan Trawas, Mojokerto. Pelaku SA tiba-tiba mengamuk dan mengambil pisau dan palu, kemudian menganiaya SZ. Pelaku juga menganiaya anaknya dengan senjata tajam. Kedua korban sempat mengalami kritis selama 2 hari, namun kondisinya membaik dan telah dipindahkan ke ruang perawatan. Prinsipnya setelah dioperasi, kemarin di ICU, terus hari ini kita sudah turunkan di rawat inap, artinya secara klinis sudah membaik. Kalau lukanya di mana aja, Dok? Lukanya di perut, kalau ibunya di perut sama di kepala. Ya. Itu apa? Benda tajam atau? Kalau yang di kepala, keterangannya kena benda tumpul ya. Nyawa kedua korban terselamatkan setelah para tetangga datang memberi pertolongan. Pelaku SA 43 tahun ditangkap tim Resmo Polres Mojokerto di kawasan Tretes, Kabupaten Pasuruan. Pelaku mengaku terbakar api cemburu. Hasil daripada pemeriksaan ternyata motif daripada pelaku ini adalah cemburu, ya, rasa cemburu sehingga yang bersangkutan emosi dan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa penganiayaan terhadap istri maupun anak tirinya. Polisi masih memeriksa pelaku SA. SA dijerat Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku asusila begal payudara ditangkap warga saat beraksi di jalan raya. Pelaku ternyata sudah berulang kali beraksi dengan korban beberapa orang wanita pengendara motor. Mamat, pelaku pelecehan seksual pada wanita ini, ditangkap warga setelah beraksi melakukan begal payudara di Jalan Poros Pangkep. Korban yang berteriak mengundang perhatian warga sehingga Mamat dikejar kemudian diserahkan ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Mamat mengakui pelecehan seksual yang dilakukan pada sejumlah wanita dan mencari sasaran korban yang mengendarai sepeda motor. Sejumlah korban telah melapor pada polisi dan lokasi pelecehan seksual sesuai pengakuan Mamat. Jadi menurut pengakuan si pelaku itu sudah beberapa kali melakukan, sudah 4 kali. Tapi sudah yang kami terima laporan baru ada 2 korban yang melaporkan. Tersangka diamankan dengan barang bukti sepeda motor yang dikendarai dan terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharuddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan pasangan mesum diamankan petugas Satpol PP dari sejumlah hotel di Tangerang Selatan, Banten. Razia prostitusi terselubung diwarnai penolakan dari pihak hotel. Tempat penginapan disalahgunakan para tamu untuk berbuat mesum. Kalau nggak bisa ibu yang janji tadi. Makanya kami terekam. Ibu, kami terekam, Bu. Ibu menjanji kami akan tunggu sampai 10 menit. Setelah itu, boleh kami periksa. Karena ibu yang minta. Petugas hotel di Kota Tangerang Selatan ini menolak petugas Satpol PP yang akan melakukan pemeriksaan. Petugas berdalih, razia malam hari selain mengganggu tamu karena pimpinan hotel sudah pulang. Petugas Satpol PP kemudian menunjukkan keresahan warga yang melapor adanya dugaan praktek prostitusi di hotel. Razia kemudian dilakukan dengan melibatkan petugas hotel. Satu persatu kamar hotel diperiksa dan didapati pasangan pria dan wanita yang menginap. Setelah diperiksa kartu identitas, pasangan yang menginap bersama bukan suami istri. Razia dilakukan di sejumlah hotel di wilayah Tangerang Selatan. Tamu yang menginap juga mengabaikan aturan PSBB selama wabah corona. 60 pasangan mesum diamankan dari sejumlah hotel. Diindikasikan banyak para penginap yang bukan pasangan hidupnya, bukan pasangan suami istri, dan juga informasinya adalah pasangan muda. Dan malam ini kita buktikan pasangan muda bukan pasangan hidupnya dan harus kita amankan dan kita bawa ke kantor Satpol PP untuk diamankan. Dari dalam kamar hotel, petugas Satpol PP juga mendapati alat kontrasepsi. Pasangan mesum yang terjaring razia menjalani pemeriksaan dan pendataan di kantor Satpol PP. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Polisi meringkus 1 dari 3 pelaku buronan begal sadis. Komplotan ini beraksi dengan senjata api rakitan. Pelaku terpaksa ditembak lantaran melawan dan berupaya kabur. Jangan ada keluar. Tim Sultan Satreskrim Polres Tebo Jambi meringkus 1 dari 3 pelaku buronan begal sadis dalam sebuah penggerebekan di rumah kerabatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Pelaku SB alias Kabut ditangkap karena terlibat aksi pencurian dengan kekerasan yang terjadi November tahun lalu. Aksi kawanan pelaku ini terkenal sadis dan meresahkan warga. Lantaran melawan dan berupaya kabur saat akan dibawa, SB terpaksa dilumpuhkan petugas. Polisi menyebut pelaku merupakan DPO selama 5 bulan. Pelaku beraksi dengan komplotannya dengan menggunakan senjata api rakitan. Berinisial S, kami tangkap di rumah keluarganya. Di sana pada saat kami melakukan penggerebekan, dilakukan perlawanan pelaku terhadap petugas. Kemudian di sana kami menangkap 1 orang, 2-nya kabur. Kemudian terpaksa kami lakukan tindakan tegas terkait dengan perlawanan tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 senjata api rakitan guna diproses lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. 2 kelompok warga dari satu desa di Palembang terlibat bentrokan dengan senjata tajam. Bentrokan yang nyaris mengakibatkan korban luka dipicu salah paham dari keributan masalah anak. Terekam video amatir bentrokan warga dan viral di media sosial. Aduh, parah kedukan. Video amatir warga merekam bentrokan satu desa dari Kedukan 1 dan warga Kedukan 2, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang yang menggunakan senjata tajam. Bentrokan ini diduga dipicu karena salah paham dari keributan masalah anak-anak hingga berujung saling serang. Polisi yang cepat datang ke lokasi berhasil meredam bentrokan. Sejumlah orang dari kedua kelompok pun diamankan. Petugas memanggil sejumlah tokoh masyarakat sekitar untuk mendamaikan keributan agar tidak terulang kembali. Terjadi masyarakat saling serang, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Dan sudah kita amankan beberapa orang. Ini motifnya apa tadi?
Jadi hanya kesalahpahaman saja. Nah, itu anak-anak. Pasca kejadian, polisi memantau perkampungan dan siap menindak tegas pelaku bila kembali terjadi bentrokan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Ditabrak pengendara motor sebuah kios bensin eceran di Bekasi, Jawa Barat, ludes dilalap api. 5 sepeda motor dalam kios ikut terbakar, seorang pengendara juga mengalami luka bakar. Balban. Bukan, tabrak motor itu. Tabrak motor. Kios bensin eceran dan juga tempat tambal ban di Jalan Raya Bugel Salam, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi ini ludes dilahap si jago merah. Kebakaran terjadi akibat seorang pengendara motor yang sedang membawa anaknya tiba-tiba oleng dan menabrak rak botol berisi bensin serta menimpa motor yang sedang ditambal oleh pemilik kios. Api langsung membesar dan menyambar seisi kios, berikut 5 motor. Api juga sempat mengenai seorang pengendara motor yang terjatuh. Beruntung anak pengendara motor masih bisa diselamatkan pemilik kios. Motor lagi jalan bawa anak kecil, mau belok. Pas mau belok itu stangnya mentok sama anaknya. Jadi dia nggak bisa dikendalikan ke kanan. Langsung dia ke kiri nabrak bensin. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi yang tiba di lokasi berhasil dengan cepat memadamkan api. Sementara petugas Polsek Cikarang Timur langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan petugas Polsek Cikarang Timur dan Mapores Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Diduga korsleting di bagian mesin, sebuah minibus terbakar di Jalan Mangli, Jember, Jawa Timur. Sempat terdengar suara ledakan sebelum muncul api di bagian mesin. Beruntung, pengemudi berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran mobil minibus ini terjadi di perempatan Jalan Mangli, Jember, Jawa Timur, terekam video amatir warga. Kobaran api langsung membesar hingga melahap seluruh bodi mobil. Warga sekitar berupaya memadamkan api dengan sejumlah alat, namun api tetap membesar. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berhasil memadamkan api 2 jam berselang. Saksi mata menyebut mobil tersebut awalnya melaju dari arah Kecamatan Ambulu menuju jantung kota Jember. Saat berhenti di perempatan Mangli tiba-tiba terbakar setelah terdengar suara ledakan dari bagian mesin depan. Ya terus saya kan jarak jauh sana, meledak itu langsung asap. Terus ya, kalau orangnya saya nggak kelihatan. Kalau orangnya arah dari mana? Arah dari selatan. Kebakaran mobil ini sempat mengganggu arus lalu lintas di kawasan Jalan Oto Iskandar Dinata, Jember. Kini kasus kebakaran mobil ini masih ditangani Polsek Kaliwates, Jember dengan meminta keterangan dari pemilik. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda, selalu waspada.